Halo Sobat Investor, seperti biasa baik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini kita mau PDKT. PDKT itu pelajari dan kenali emiten. Jadi kita mau kenalan sama emiten PT Indorama Synthetics atau kalau teman-teman tahu kode sahamnya INDR. Nah, bergerak di bidang apa sih Indorama Synthetics ini? Salah satu perusahaan pemintal benang gitu. Alat tenun benang, pemintal, dan bahan-bahan kain. Nah, kalau kemarin sebelumnya kita bahas ada perusahaan yang bergerak di bidang supply fashion. Nah, kita sekarang bahan bakunya nih kita bahas dari PT Indorama Synthetics. Oke, langsung aja. Oke, company background Indorama Synthetics perseroan didirikan tahun 1975, memulai kegiatan di tahun 76 di sebuah pabrik pemintalan kapas. Diawali dari Purwakarta, terus bisnisnya nih diekspansi ke bisnis benang pintal, diversifikasi juga melalui benang polyester, filament, polyester staple fiber, PET resin, polyester chip, dan kain polyester filament, dan lainnya. Jadi marketnya ini lebih banyak ke market global dari Purwakarta, Campaka, dan Bandung melalui anak perusahaannya. Dan ini marketnya cukup luas ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, ada di Uzbekistan, Sri Lanka, dan Turki. Dan perseroan mendaftarkan diri di Bursa Efek sejak 1990. Nah, kalau teman-teman mampir ke websitenya Indorama, uh, Indorama juga punya pabrik di Nigeria untuk uh, pabrik pemintalan benang juga gitu di situ. Oke, kira-kira uh, apa sih susunan strukturnya company perusahaan? Jadi struktur organisasinya adalah yang pertama ada shareholders, tentu pemegang saham. Pemegang saham merupakan kasta tertinggi dalam struktur organisasi. Kemudian ada BOC, Board of Commissioner. Jadi tugasnya BOC itu melakukan pengawasan apakah strategi yang ditetapkan dieksekusi dengan baik oleh direktur dan staf-stafnya ataukah ada strategi-strategi tertentu yang harus diimplement oleh perusahaan. Jadi ini tugas BOC melakukan pengawasan. Nggak lupa ada komite audit yang memastikan bahwa setiap kinerja keuangan ini dilakukan secara tepat gitu, tidak ada rekayasa di dalam. Ada board of director, kemudian ada line of business-nya, ada Spunyars, benang pintal, ada polyester, ada fabric business, ada corporate secretary, juga ada internal audit. Nah, ini yang dibawahi oleh board of director. Dari auditnya, finance-nya, corporate secretary-nya, organisasinya, lalu kemudian line of business masing-masingnya. Oke, kita mau kenalan nih sama BOC dan BOD-nya. Jadi kalau Dewan Komisarisnya ada Sri Prakash Lohia. Ini kalau teman-teman lihat Sri Prakash Lohia namanya nggak asing lagi. Dia masuk dengan jajaran mungkin 7 orang terkaya di Indonesia teratas itu ada masuk namanya Sri Prakash Lohia. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman tahu nih Sri Prakash Lohia tuh usianya mungkin udah sekitar 69 tahunan. Nah, sekarang saat ini beliau nggak tinggal di Indonesia, tinggalnya ada di London bersama istrinya dan beliau ini merupakan adik ipar dari pengusaha baja terkenal di London. Jadi kakak iparnya kaya, nah adik iparnya juga konglomerat nih di Indonesia. Jadi dia datang ke Indonesia, kuliahnya di luar negeri, di Amerika, kuliah di Amerika, kayanya di Indonesia, tinggalnya di London. Nah, enak banget ya. Oke, ada Sri Prakash Lohia, ada Amit Lohia untuk BOC-nya. Amit Lohia ini kalau teman-teman tahu anaknya ya. Jadi anaknya Sultan Tajir Melintir. Kalau Sultan-Sultan yang kayak Sultan Bintaro, Sultan apa, Sultan Depok, Sultan apa, lewat. Ini benar-benar konglomerat, bukan sekedar Sultan lagi. Ada Humphrey di Jemat. Kebanyakan kalau lihat dari background komisionernya, kebanyakan ada keturunan India juga. Oke. Kemudian BOD, Board of Director-nya ada Vishnu Swarup Baldua, ada Anupam Agrawal. Nah, ini juga ada komite auditnya. Kemudian ada line of business-nya dari bisnis Spunya benang pintal, ada Anupam. Kalau kemudian di polyester ada Sanjay Gupta, kemudian di fabric business ada Anupam Agrawal. Jadi ini BOD yang menduduki tiap-tiap lini bisnis yang ada di Indorama. Ini ada corporate secretary-nya juga, ada internal auditnya juga. Lanjut. Nah, struktur kepemilikan saham. Jadi yang bagus adalah saham-saham yang tidak dimiliki oleh publik. Kepemilikannya tuh, maksud saya, publik itu kepemilikan tidak besar. Jadi perusahaan tetap punya kendali atas
keputusan-keputusan bisnis yang akan dilakukan terhadap situasi ekonomi yang akan dihadapi. Jadi kalau kita lihat ada PT Irama, Irama ini Indorama sendiri, Indorama Investama punya 25%, Indorama Holdings punya 67,28%, sisanya kepemilikan publik sekitar 7,7%. Kalau kita lihat kebanyakan di Indonesia ini kalau kita lihat di tahun 2022 pemegang saham lokal ini lebih banyak gitu, di atas 7%, di atas 5%. Ini pemegang saham lokal di tahun 2022. Sedangkan asing di awal tahun 2022 eh, kepemilikannya sudah berkurang hingga 2,5 atau 2 sampai 2,7 2,8%. Jadi kepemilikan lokal lebih tinggi untuk saham ini. Nah, number of shareholder-nya juga ada. Jadi ini banyak berkurang di Januari dan Maret. Oke. Nah, ini BOC-nya. Jadi kalau yang belum tahu kira-kira rupanya Bapak Sri Prakaslohia seperti apa? Seperti ini. Jadi udah 69 tahun, sudah warga negara Indonesia. Nah, dapat bachelor di University of Delhi 1971, kemudian juga 50 tahun experience industri, juga Presiden Director 1990. Jadi ya ini perusahaannya dia di Indonesia. Nah, ini anaknya nih, udah usia 47, Bachelor of Economics dari Philadelphia, USA. Join company 1995, langsung jadi direktur di 1996, kemudian jadi vice president director dan lain-lainnya. Nah, ini untuk independent commissioner. Ada Bumpei Jemat. Ini tahun 65 tahun, WNI juga. Ini merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia dan ada ambil S2-nya Master Hukum di Dallas, USA. Oke, jadi ini jajaran komisionernya. Kita masuk ke jajaran directorsnya. Directorsnya ada dua, Wisnuswarup dan Anupal Agrawal. Jadi ini dua-duanya salah satu warga negara India, salah satunya lagi warga negara Indonesia. Ini dari Calcutta University di India pastinya. Dan satunya lagi MBA ambil di India juga. Jadi kedua director ini yang menentukan strategi-strategi apa, mengeksekusi dengan baik sehingga perusahaan ini memiliki kinerja yang bisa bertumbuh gitu ya. Oke, visi. Visinya the materials company of choice for customer and employees. Jadi driving scale, growth and sustainability. Jadi dia memiliki semangat untuk bertumbuh dan berkesinambungan yang baik dari visinya. ABCD, act like owners. Jadi dia mau setiap karyawannya punya hasrat untuk memiliki perusahaan juga. Jadi act like owners. Jadi kalau kita owners kan kita pasti kerja nggak hitungan. Kita do the best buat bisnis kita. Nah ini cukup bagus. Be adaptable. Nah ini setuju banget karena zaman berubah. Kita harus stay relevant untuk bisa berkompetisi di pasar. Ini act like owner investing for the future. Jadi dia jangka panjang, lasting relationship. Jadi memiliki hubungan jangka panjang juga. Care deeply. Ya, ini bagus banget. People first. Jadi Indorama mengutamakan orang dalam bisnisnya sebagai priority concern. Oke, okay? Essential materials, better life. Ini core-nya. Kemudian ada D. D-nya deliver excellence. Jadi mengantarkan kesempurnaan. Oke, okay. Best in a class asset and operations. Oke, okay. Good. Nah, produknya. Produknya company believes in delivering superior quality. Jadi dia memastikan bahwa konsumen mendapatkan sesuatu yang kualitas yang superior, consistency and reliability with the right service every time. Oke, jadi bisnisnya ada di tiga pokok yaitu polyester, fabric, and spun yarns. Jadi benang pintal, polyester, dan fabrik ya. Jadi ini bisa dilihat untuk pecahan dari produk-produk yang dijualnya. Oke, POY, DTY, FDY, PSF, PET resin, polyester, filament, high twist fabric, jet black, sama laminated. Spoon yarns ada 100% BCI cotton compact. Ada synthetic yarns, mixed blend, twisted, Yandai offspring, polyester sewing, thread yarns. Oke, nah ini kurang lebih gambarannya sih. Ini yang untuk polyesternya, ini untuk benang pintalnya, ya ini digulung-gulung gitu. Ini fabrics, ini power plant ya. Oke, nah ini yang menarik.
pendapatan. Jadi kalau kita lihat dari kuartal 3 tahun 2022 yang teman-teman bisa dapat sendiri laporannya di idx.co.id. Jadi teman-teman cari laporan keuangannya pasti ketemu. Nah, pendapatan berdasarkan geografis tiap tahun. Jadi kalau dilihat nih ya, saya sudah rangkuman. Ini di Indonesia naik cukup banyak nih. Kalau di Indonesia di tahun 2022, yang biru tahun 2022, sedangkan yang oranye tahun 2021, ini menaik cukup banyak. Bisa dikatakan ya sekitar 70-an lah. 70 lebih kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, kemudian pangsa pasar Asia juga mengalami kenaikan yang kita lihat mengalami penurunan hanya untuk pangsa pasar Eropa. Hanya untuk pangsa pasar Eropa. Eropa kontribusinya seperti apa nanti kita juga lihat. Amerika Utara mengalami kenaikan cukup tinggi dan Amerika Selatannya malah berkurang dan negara-negara lainnya mayoritas mengalami pertumbuhan yang cukup baik gitu ya. Tinggi banget enggak, rendah banget enggak, tapi bertumbuh. Nah, kalau kita lihat pendapatan, ternyata pangsa pasar Indonesia itu berkontribusi sebanyak 37%. Jadi pangsa pasar terbesarnya itu di Indonesia. Nah, Asia sendiri, kecuali Indonesia, karena Indonesia sendiri udah 37%, Asia ini ada memberikan kontribusi sebesar 36%. Eropa hanya 8%. Amerika Utara 9%. Terus Amerika Selatan hanya 2% dan 8% kontribusi diberikan oleh negara-negara lainnya. Laporan keuangan ketiga. Nah, tadi kalau kita lihat kita udah bahas dari sisi pendapatan bersihnya. Jadi kalau dilihat laba kotornya ini meningkat gitu. Kalau laba tahun periode berjalan ini meningkat dari 57 di tahun 2022, di tahun 2021 54. Jadi sekitar meningkat sekitar 3T. Nah, ini jadi overall bisa laba yang diatribusikan kepada pemilik induk juga bertumbuh sekitar 3T. Sorry, dua dua something, dua something. Oke. Nah, pendapatan bersihnya. Nah, pangsa pasar ekspor bertumbuh cukup baik, lokal juga bertumbuh, penjualan bersih juga bertumbuh. Kerugiannya juga kita lihat keuntungannya bertumbuh, jadi nggak mengalami kerugian nih. Jadi sudah mulai untung di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat dari Indorama Synthetics, jadi teman-teman investor bisa nilai sendiri dari laporan keuangan ini. Dalam beberapa minggu terakhir, nanti kita lihat harganya deh. Nah, ini beban pokok. Beban pokoknya yang paling besar ada pada bahan baku. Jadi kita lihat bahan baku juga kalau bahan bakunya diperoleh dari impor, artinya kurs sangat berpengaruh nih dalam naik atau turunnya harga. Juga kalau misalkan permintaan bertambah, otomatis bahan baku yang digunakan untuk bertambah. Kalau saya lihat rasio bahan baku yang digunakan dengan pendapatan yang meningkat, masih cukup make sense dan masih cukup masuk akal gitu ya. Beban produksinya persediaan barang jadi juga meningkat. Ya ini karena kita lihat uh, bertumbuh juga nih demand dari pangsa-pangsa Asia dan Indonesia dan pangsa pasar lainnya. Nah, ini beban pokok penjualannya sehingga meningkat, sehingga jumlah beban pendapatan juga meningkat. Tapi ini masih dalam kategori wajar. Nah, kalau dilihat, ternyata dari 3 minggu terakhir, ini nggak sesuai nih. Ya kadang di saham gitulah. Harga saham tidak selalu menunjukkan performance perusahaan. Bisa jadi ada ini turun karena memang harganya kemahalan atau bisa jadi ada isu gitu. Karena kan saham sensitif. Tapi kalau kita lihat nanti teman-teman biar lebih jelas, nanti teman-teman bisa browsing kira-kira history pairnya kayak gimana, apakah sesuai dengan pendapatan kinerja perusahaan. Nah ini kalau dari harga yang tertera di 3 minggu terakhir ini mengalami penurunan sebesar 1.825 atau 23,78% gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau masuk, apakah ini waktu yang bagus? Nanti teman-teman cek sendiri kira-kira dari harganya, pendapatannya, pas gak tuh buat masuk. Oke, Oke, sekali lagi ini adalah konten edukasi, jadi ini bukan ajakan jual beli. Teman-teman yang lihat sendiri, sesi kali ini hanya untuk biar teman-teman tahu bisnis apa, kontribusi profitnya dari mana, siapa penggeraknya. Semoga itu bisa menjadi insight buat teman-teman untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Oke, thank you buat waktunya. Sampai ketemu di emiten selanjutnya. See you on the next batch. Bye.